Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditonton, jangan lupa di subscribe, dan like, dan komen, agar tidak ketinggalan di video berikutnya. Kabupaten Sampang Madura adalah salah satu dari 4 kabupaten yang ada di Pulau Madura. Pulau yang terkenal penghasil garam sejak era kolonial Belanda. Ternyata, di balik itu semua, Madura khususnya Sampang mempunyai sejarah masa lalu yang pernah gemilang. Terbukti, di Pulau Madura banyak sekali tokoh-tokoh penting yang dimakamkan di Pulau Madura. Bahkan sampai saat ini, Madura menjadi rujukan pertama bagi peziarah makam-makam para wali Allah. Terlepas dari itu semua, Madura menyimpan gudang mistik yang sangat dahsyat. Madura juga mempunyai daya magis yang sangat kuat, tak kalah dengan pulau lainnya. Pengaruh Majapahit yang memudar akibat perang saudara dan desakan fisik para pemberontak membuat gerakan Islamisasi di Jawa dan Madura menjadi agak mudah. Islam yang tak mengenal konsep kasta dan tidak menghantam langsung budaya asal atau setempat mampu menarik simpati masyarakat. Di ujung barat ada nama Sunan Cendana. Di Kuanyar, Sunan Cendana adalah cucu Sunan Derajat Sedayu dari pihak ayah dan cicit Sunan Giri dari sisi ibu. Sebelum Sunan Cendana, sang paman sudah lebih dulu mengukir jejak di Madura, yakni Pangeran Hotepmanto atau Pujuk Zainal Abidin. Perilaku Pangeran Hotepmanto menjadi panutan dan ucapannya dipatuhi masyarakat. Pangeran Hotepmanto merupakan salah satu tokoh ulama besar generasi awal di kawasan Kabupaten Sampang. Pengaruh beliau meluas tak hanya di kawasan Madura Barat. Beliau dikenal sebagai tokoh alim besar dan seorang wali agung. Banyak tokoh ulama di Madura dan luar Madura yang memiliki sanad keilmuan hingga beliau. Salah satu amaliyah ijazah terkenal di Madura dan Jawa diyakini bersanad tunggal pada beliau, yaitu ijazah wirid Sungai Raja atau Sungai Besar. Sumber kedatangan Pangeran Hotepmanto banyak tertera di beberapa lembar catatan silsilah keturunannya. Di pesariannya juga ada semacam deskripsi siapa dan bagaimana mengenai tokoh besar ini. Istilah mantu itu karena beliau ini dijadikan menantu oleh penguasa Madura Barat. Beliau lantas juga dianugerahi tanah perdikan atau mardikan atau merdeka oleh sang mertua. Lokasi pesarian Hotepmanto juga satu komplek dengan pesarian Ratu Ibu di Kampung Madegan, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang. Ratu Ibu Madegan ini adalah istri Raden Koro alias Pangeran Tengah Arosbaya. Pangeran Tengah adalah putra Lemah Dhuwur sekaligus juga saudara ipar Hotepmanto. Jadi, baik Ratu Ibu maupun Pangeran Hotepmanto sama-sama menantu Lemah Dhuwur Arosbaya. Ratu Ibu Madegan sendiri adalah putri dari Kiai Prada alias Pangeran Suhra Jamburingin. Pangeran Suhra adalah saudara penembahan Lemah Dhuwur. Keduanya sama-sama putra Kiai Pragalba Arosbaya. Pernikahan Ratu Ibu dan Raden Koro adalah pernikahan sepupu. Dari pernikahan tersebut lahirlah Raden Praseno yang kemudian bergelar Pangeran Adipati Cakraningrat I dari tahun 1624 sampai 1648 Masehi.
Dalam sebuah deskripsi di Pasarian, Pangeran Hatipmanto disebut juga sang wali ini adalah tokoh 3 disiplin ilmu yang meliputi fikih, tauhid, dan tasawuf. Pangeran Hatip juga disebut sebagai pemilik ijazah zikir dan wirid Songai Raja. Dalam beberapa riwayat lisan turun-temurun, wirid ini didapat langsung oleh Pangeran Hatipmanto dari Nabi Khidir alaihi salam. Konon, wiridan tersebut tidak boleh ditulis. Penerima wiridan ini hanya langsung menghafal kalimat wirid yang diucapkan guru, hanya bisa mengulang hingga maksimal 3 kali. Jadi, penerima ijazah wirid ini haruslah memiliki daya hafal yang kuat. Tidak hanya riwayat lisan mengenai Hatipmanto, apalagi literatur tertulis hampir tak banyak ditemui. Namun, dari saking banyaknya kalangan ulama besar periode-periode selanjutnya yang menulis garis silsilah hingga Pangeran Hatip, menandakan beliau sebagai sosok yang begitu dibanggakan. Tak hanya itu, posisi sebagai cucu wali agung dari Giri Kedaton, menantu menguasai Madura Barat, dan kapasitas keilmuannya yang diakui sejak dulu kala lebih menonjolkan sisi keulamaannya dibanding sebagai sosok bangsawan utama. Beliau laksana pusaka keramat Giri di Pulau Madura ini. Makam yang satu ini bisa dibilang sangat unik. Sebelum memasuki komplek makam, kita akan disambut dengan gapura bergaya Hindu-Buddha. Nama gapuranya adalah Gapura Paduraksa. Gapura Paduraksa memiliki makna yang sangat penting bagi sejarah masyarakat Sampang pada waktu itu. Gapura dengan relief naga terpala sampai tembus ke ekor menunjukkan sebagai sangkakala Mehmet yang berbunyi naga kapana titis ing midi yang menunjukkan tahun 1546 Caka, dan pada waktu itu menjadi sejarah penting bagi rakyat karena pada waktu itu diangkatnya Raden Praseno, raja pertama di Pulau Madura, dengan gelar Cakra Ningrat I. Komplek pemakaman Ratu Ibu yang terletak di Kampung Madegan, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang Kota, Jawa Timur, ramai dikunjungi warga luar Madura. Data arkeologi dan pakar sejarah menyebutkan pada daun pintu Gapura Paduraksa yang berada di komplek makam Ratu Ibu itu terdapat relief berupa seekor naga yang terpanah tembus sampai ekornya. Saat ini relief itu sudah tidak terlihat, padahal sebagai sangkala Mehmet yang berbunyi naga kapanah titis ing midi itu berarti tahun 1546 Caka atau 1624 Masehi. Di tahun itu merupakan pengangkatan Raden Praseno sebagai raja pertama di Madura, sedangkan Ratu Ibu adalah ibu dari raja pertama di Madura yang mempunyai gelar Cakraningrat I. Raden Praseno adalah anak dari Ratu Ibu dengan Pangeran Tengah yang gugur dalam peperangan ketika Praseno masih kecil. Pangeran Tengah adalah anak dari Panembahan Lemah Luhur, seorang raja yang berjasa meletakkan dasar-dasar kepemimpinan Islam di Madura, khususnya di Kabupaten Sampang. Dialah pendiri Masjid Madegan yang sangat dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Masjid itu juga mempunyai 4 penyangga dari kayu jati dengan posisi miring di utara.
Warga sudah berusaha memperbaiki, namun tetap kembali pada posisi semula dan masjid tetap terlihat kokoh hingga saat ini. Masjid ini juga sering digunakan untuk melaksanakan sumpah pocong bagi warga yang mempunyai sengketa. Bahkan ada kepercayaan jika sudah melaksanakan sumpah akan mendapatkan musibah atau meninggal dunia. Pujuk Aji Gunung atau Raden Kabul. Di Madura, nama Kiai Aji Gunung senantiasa harum. Beliau dikenal sebagai guru banyak ulama sekaligus wali besar di Madura. Di antara santrinya yang terkenal adalah Kiai Agung Rabah Pamekasan, Kiai Abdul Alam Prajan Sampang, dan Kiai Abdul Jabbar alias Pujuk Napo Ompun Sampang. Tidak banyak riwayat yang menceritakan kenapa Kiai Aji Gunung menetap di Gunung Sekar Sampang. Salah satu riwayat menyebut hal itu atas perintah ayahnya dan julukan Kiai Aji Gunung didasarkan kepada kemampuan dan kealiman beliau dalam menguasai ilmu agama. Sebutan Aji biasanya dipakai bagi kalangan tokoh agama masa lampau di wilayah Madura Barat. Aji atau lengkapnya Kiai Aji merupakan kependekan dari Kiai atau guru mengaji. Sedangkan tambahan gunung didasarkan pada nama tempat di mana Raden Kabul menetap, yaitu di Gunung Sekar, Kabupaten Sampang. Kiai Aji Gunung wafat dan dimakamkan di Kelurahan Gunung Sekar Sampang. Pemerintah Kabupaten Sampang menjadikan makam beliau sebagai situs resmi dan cagar budaya dan dilindungi serta dijadikan destinasi wisata religi. Di antara banyak santri Aji Gunung, yakni Kiai Abdurrahman alias Kiai Agung Rabah, merupakan santri yang lebih banyak mengabdi dan menjadi santri teman. Beliau sangat taat dan betul-betul mengabdikan diri kepada gurunya. Waktunya lebih banyak melayani apa yang diperintahkan gurunya ketimbang mengaji. Sisa-sisa peninggalan Buyut Raden Kabul atau Buyut Aji Gunung antara lain yaitu surau atau langgar yang terletak dekat kediaman Bapak Kiai Khotibul almarhum, dan beberapa pusaka. Selain itu, sebuah batu bekas tempat minum ayam buyut dan sebuah sumur dekat pembuangan air besar Buyut Aji Gunung. Kampung ini dinamakan Tecer, yang berarti tempat tinja atau air besar. Sampai sekarang pemeliharaan asta tetap terjaga. Dapat disimpulkan bahwa Raden Kabul alias Pujuk Aji Gunung lah yang menurunkan ulama-ulama di Madura, termasuk yang berdomisili di luar Madura. Demikian cerita para waliullah Madura yang terkenal dengan ilmu karomah dan kesaktiannya, yang termasuk kuncinya Pulau Madura, yakni Pujuk Khatib Mantoh atau Zainal Abidin dan Pujuk Aji Gunung atau Raden Kabul.